Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Remaja Beriman. Hijrah atau membusuk bersama iblis. Pasti kan para viewers itu merasa bosan, ya ngomongnya segitu-gitu mulu gitu. Iya. Pasti dia akan melakukan yang lain. Nah, setelah dia terkenal gitu, setelah terkenal dia mau melakukan apa lagi? Apa dia akan tetap melakukan itu? Apakah dia akan melakukan suatu hal yang baik ataupun suatu hal yang buruk gitu? Kalau di baik, setelah dia nyumbang itu, akhirnya dia ngebuat video-video buat memperbaiki pemuda-pemudi Islam gitu. Nah, itu baik. Kalau selanjutnya dari update itu dia ngupdate joget-joget atau main training lagi. Nah, jadi setelah dia terkenal, untuk apa ketenaran tersebut? Jadi gitu Mas ya. Nah, jadi kesimpulannya gitu teman-teman. Jadi bahwasanya kalau misalkan kita boleh aja gitu buat bahasanya kayak menyumbang walaupun di videoin atau apapun ya, untuk bahasanya niat kita, intinya kan semua itu tergantung dengan niat gitu. Jadi kalau misalkan niat teman-teman baik, maka semua hasilnya akan baik insyaallah. Nah, kita terus ini Mas beralih bahwasanya ke apa yang pertama tadi, peran penting remaja ya maksudnya untuk kebangkitan Islam. Nah, jadi Mas, peran penting remaja untuk kebangkitan Islam. Peran penting remaja untuk kebangkitan Islam. Nah, peran-peran pemuda yang harus dilakukan, saya bukan mengajarin, tapi ya sebagai sesama saudara muslim gitu untuk saling menasihati itulah. Siap. Peran penting remaja bisa kita lakukan dengan mengetahui, berawal dari mengetahui siapa kakek nenek kita, siapa buyut-buyut kita. Setelah kita membaca tersebut, kita tahu bahwa ada pemuda-pemudi Islam yang sangat hebat, mulai dari zaman Rasul, yaitu para Usama bin Zaid, langsung ada Ali bin Abi Thalib. Dia juga masih termasuk muda karena umurnya masih terbilang tidaknya masih cukup jauh dengan Rasulullah. Nah, langsung ada pemuda-pemuda Islam yang saya lupa namanya, tapi dia yang pernah ngebunuh Abu Jahal. Dia itu sekitar umur 16 tahun. Ada yang juga yang paling terkenal mungkin dari saudara-saudara yang melihat kita ini pasti pernah mendengar, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dia berusia 21 tahun yang berhasil menaklukkan benteng yang tak pernah ditembus selama sekitar 18 abad kalau nggak salah. Dia berumur 21 tahun yang berhasil menaklukkan benteng. Nah, banyak pemuda-pemudi Islam pada zamannya itu sangat hebat melakukan, mulai dari segala pertempuran, dari segala dia memahami banyak ilmu dari segi fikih maupun segi bisa kita sebut alam semesta lah, itu tentang kesehatan gitu, matematika. Nah, setelah kita tahu, pasti kita merasa termotivasi gitu, termotivasi akan pemuda-pemudi pada zaman dahulu gitu. Nah, setelah kita termotivasi, apakah kita juga bisa melakukan hal tersebut gitu dan berhenti melakukan hal yang tidak berguna? Ya, seperti main game lah gitu. Main game, melakukan hal joget-joget ataupun merasa gaul dan merasa hebat gitu dengan tawuran melakukan kita bilang membela suatu hal yang sama sekali tidak berguna, membela bola yang sama sekali tidak bisa kita bilang sama sekali nggak ada bermanfaat gitu. Tapi kalau misalkan gini Mas, kan banyak juga nih, ini supporter kalau kita ngomong tentang kesukaan ini kan beragam nih orang-orangnya. Cuma kan bahwasanya kalau misalkan dengan kesukaan itu kan pasti ada orang pikir, iya kan suka, apa salahnya sih gitu. Apa salahnya sih kalau misalkan kita suka bola kah, apa salahnya sih kita suka ini kah, itu kah, itu seperti apa? Kalau ada yang berpendapat seperti itu Mas saya. Kalau dibilang suka nih. Orang suka, saya juga ada rasa suka. Saya suka sama game. Tapi dengan game tersebut saya tidak melupakan waktu, dan kedua
berusaha tidak toksin. Toksin, ngebacot Toksik apa kata-kata. toksik? Toksin ya. Toksin. Saya kira soalnya bahasanya toksik saya. Jadi nggak ngerti ya. Saya soalnya main game juga ya nggak tahu juga. Biasanya dulu saya main Tetris. Cepet banget tuh. Jadi gitu teman-teman. Bahwasanya banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi bahwasanya seperti contohnya itu ilmuwan-ilmuwan besar Islam seperti Ibnu Sina ya kan, terus juga ada Al-Khawarizmi kalau nggak salah ya. Itu banyak banget hal, mereka dari muda itu pasti dididik. Itu apalagi Jelas. Muhammad Al-Fatih ya. Ya. Muhammad Al-Fatih itu benar-benar terdidik. Pertama kan bahwasanya dia juga dididik oleh siapa ya namanya itu? Syamsuddin Iya, Anabani. Syamsuddin Anabani bener ya? Dia itu dididik gitu. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu hafal Al-Quran 30 juz pada umur kalau nggak salah 8 tahun 7 tahun gitu. Ya. Sangat luar biasa gitu. Jadi bahwasanya ketika ada niat yang kuat untuk bahwasanya pemuda menjadi seorang yang baik gitu, maka kedepannya dia pasti bisa menjadi seorang yang luar biasa gitu. Jadi bahwasanya jangan ada kata telat. Mungkin kita bertanya kan umur kita udah misalkan di atas bahwasanya udah di atas 15 tahun atau bahwasanya mungkin ada yang 20 tahun ke atas gitu. Pasti banyak berpikir ya udah telat lah ya kan, apalagi zaman sekarang, zaman dulu kan beda. Nah, bahwasanya itu mungkin bisa dijadikan dalih gitu, tapi lebih tepatnya itu jangan seperti itu gitu. Jangan menjadi seorang yang pesimis gitu. Jadilah orang yang bahasanya itu yang tetap optimis gitu, karena bahwasanya untuk mendapatkan perubahan yang baik itu nggak bisa dengan bahasanya ngeluh, itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus berusaha gitu, lakukan apapun yang terbaik gitu. Nah, menurut Mas nih ya kan, dengan semuanya adanya hal-hal seperti ini, bahasanya apa nih peran pentingnya nih? Intinya tuh bagaimana pemuda bisa menjadi bahasanya pemuda yang hebat gitu, pemuda yang lebih baik lagi dari sekarang nanti dan seterusnya gitu Mas. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan nih sama remaja-remaja atau pemuda-pemuda nih? Nah, remaja-remaja yang hebat pada zaman dulu itu salah satunya adalah melakukan, kita bicara untuk saudara-saudara kita yang muslim terlebih. Mereka penyebab mereka bisa sukses itu adalah melakukan dalam kesehariannya, dari mulai dia bangun tidur hingga dia tertidur juga, dia melakukan hal-hal yang melakukan bagaimana ya, penuh dengan melakukan syariat-syariat Islam secara penuh, secara kafah bahasanya. Nah, mulai dari tidur hingga tidur kembali. Nah, cara untuk menerapkan syariat itu bagaimana? Syaratnya adalah pertama, kita harus mengganti sistem terlebih dahulu. Sistem yang sekarang itu dibuat oleh dari Yunani, yaitu dari Barat, dari buatan orang kafir, dari pemikiran-pemikiran orang kafir, yaitu apa? Kapitalisme dan demokrasi. Itulah yang bikin merusak pemuda-pemudi sekarang. Ya, Anda bisa melihatlah sekarang, dan Anda juga pasti bisa merasakan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah menerapkan syariat secara kafah. Tapi bisa nggak dilakukan dalam Indonesia melakukan syariat secara kafah? Atau negara mana yang bisa melakukan syariat secara kafah? Saya menjawab 100% pasti tidak bisa. Mau dibilang negara ini mayoritas muslim, mau di negara ini dibilang Islamis banget gitu, tetap belum bisa melakukan syariat secara kafah. Kecuali apa? Ada tuh? Apa tuh Mas? Kira-kira Khilafah. Mau ada yang mau halangi, mau organisasi manapun, mau orang kafir siapapun, mau sehebat apapun militernya, mau sehebat apapun rencana yang telah dipersiapkan oleh orang-orang yang menentang khilafah, itu semua tak akan pernah terjadi. Karena khilafah adalah janji Allah yang telah dibicarakan oleh Nabi Muhammad, Nabi pedoman kita semua. Nah, jadi udah Mas gitu. Apa ada tambahan lagi? Nah, tambahan bagi saya, pemuda-pemudi Islam itu bukan terbatas pada umur 25 atau di bawahnya ya. Tapi pemuda-pemudi Islam itu mau umurnya 40 tahun, mau umurnya 50 tahun, tapi di dalam dirinya itu masih ada rasa pemuda, masih ada rasa bersemangat sebagai pemuda gitu. Itu masih bisa dibilang pemuda. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid umurnya berapa? Umurnya udah tua, sekitar 50-60.
tapi semangatnya dia masih semangat muda. Dia bisa masuki benteng-benteng milik orang-orang Romawi, ngejebol benteng-benteng Persia. Walaupun umurnya dalam umur 50, umur 40, tapi ketika semangat dirinya itu masih muda, pasti segala kebaikan dan segala maksiat masih bisa diatasi, karena pemuda itu adalah orang yang menyongsong perubahan Islam. Jadi gitu teman-teman. Nah, pada dasarnya nih ya, kesimpulan yang kita semua dapat nih ya, kita ngobrol sama Mas Gani nih. Bahwasanya kita sebagai pemuda itu harus semangat teman-teman. Jadi jangan sampailah bahasanya kita pesimis, jangan sampailah kita bahasanya ngikut-ngikut terlalu berlebihan lah gitu bahasanya. Kita boleh suka gitu, tapi kita jangan sampailah kita sampai terjerumus begitu dalam gitu. Kita ya suka sekedar suka aja gitu. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa dapat pastikan nih, kita nggak perlulah memandang diri kita itu bahwasanya umur kita ketuaan kah, atau bahwasanya nanti takut dibilang teman-teman lu nggak up to date lah segala macam. Enggak, itu semua itu bisa kita tepis teman-teman, karena emang benar nggak ada manfaatnya gitu untuk teman-teman sekalian gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian juga nih ya, bahwasanya jangan pesimis nggak memiliki teman gitu, karena bahasanya teman yang paling baik adalah teman yang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngaji bareng kita ya kan, bisa aja teman-teman follow IG kita kan di Remaja Beriman, follow, nanti bisa DM-an lah, kita bisa ngobrol, bisa sharing dan segala macam. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih ya Mas Gani ya, untuk waktunya, udah repot ya kan segala macam ya. Baik, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next you tomorrow.